Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tasawwafa bil kamalati wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizati wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanati wa jatanibul munkarati amma ba'du. Nuhun dumateng pasanipun sedaya para jamaah salat subuh ingkang Allah hormati. Dipun lajengaken menawi kajian kitab Qamiyut Tughyan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar ingkang dipun putusan kitab Syu'abil Iman Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad. Sadanipun hadis Fatihah dumateng mu'allif hadzal kitab, khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar wa Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad وجميع شيخنا ومعلمتنا ومن نقل علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي قد صير إيمان شخص لا شعافة تمأم. هذه بيوت من كتاب الكوشن من قال بعد صلاتنا ونسلم لمحمد ولآله وصحابته ودار شمس في السماء وأنجم. إيماننا بدع وعين شعبة يستملنها أهل فضل يعظم. آمن بربك والملائكة والكتب والأنبياء وبيوم يفنى العالم والبعث والقدر الجليل وجمعنا في محشر فيه الخلائق تنشم. وبأن مرجع مسلم لجنانه وبأن مرجع كافر لجهنم. واحكم إلهك خطأ لعقابه ولرحمة ارجو توكلا يا مسلم. واحبب نبيك ثم عظم قدره ومخل بدينك ما يرى بك ماثم. واطلب لعلم ثم لقنه الورى عظم كلام الرب واظهر تعصم. صل الصلاة وزك مالك ثم صم واعكف وحج وجاهدن فتكرم. رب تتمد أد خمس مغانم حتى يفرقه الإمام الحاكم. واعتق وكفر أوف بالوعد اشكرا واحفظ لسانك ثم فرجك تغنم. أد الأمانة لا تقاتل مسلما واحذر طعاما ثم مالك تحرم. والزي مع ظرف ولهوا قد نهي أنفق بمعروف وإلا تأثم. اترك وأمسك كل غل والحسد حرم لعرض المسلمين فتسلم. أخلص لربك ثم سر بطاعة واحزن بسوء تب وأنت النادم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakati amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tantiqat akhlis li rabbika thumma surra fi ta'atin wahzan bi su'in tub wa antan nadimu. Ikhlas dumateng Tuhanmu, kemudian bahagialah dengan taat dan susah karena menaat. Bertobatlah dan kamu merasa rugi. Wonten teng bab menika wonten 3 cabang iman.
ingkang dipun lajengaken dumateng cabang iman yang nomor sekawan dosa gangsal. Wa syu'batul khamisatu wal arba'una al-ikhlasu fil amali lillahi ta'ala. Cabang iman ingkang nomor kawan dosa gangsal nggih menika ikhlas dumateng Allah, ikhlas ing dalam amal krana Allah taala. Qala al-Ghazali wal ikhlasu huwa an yakuna gharduhu mahdhat taqarrub ila Allah taala. Falau nama mathalan hatta yariha nafsahu liyataqwa 'ala al-ibadati ba'dahu kana nawmuhu ibadatan wa kana lahu darajatul mukhlishina fihi. Bilih menurut Imam Al-Ghazali ingkang naminipun ikhlas niku napa? Ikhlas menurut Imam Al-Ghazali segala sesuatu yang tujuannya murni untuk mendekatkan kepada Allah Ta'ala, maka itu dikatakan ikhlas. Napa mawon perkara dengan tujuan untuk murni mendekatkan diri kepada Allah niku kalebet ikhlas. Contonipun ngeten. Dipun gambaraken wonten mriki wonten tiyang sare. Wonten tiyang sare umpamanipun lajeng ngraos enak ning awake. Dengan tujuan apa dia tidur dengan merasa enak dengan badannya supaya lebih kuat lagi untuk melaksanakan ibadah pasca tidur. Jadi tujuan dia tidur supaya nanti setelah tidur merasa nyaman, merasa enak untuk bisa melaksanakan ibadah. Yang demikian ini maka tidurnya tergolong tidur yang ibadah dan orangnya termasuk dalam derajat mukhlisin, orang yang ikhlas. Artinya apa? Segala sesuatu aktivitas kita dengan tujuan yaitu murni untuk lebih mendorong kepada ibadah kepada Allah, maka tergolong ibadah dan orang tersebut termasuk orang yang mukhlisin. Misal kita mulai dari pagi berangkat bekerja sampai di sore. Dengan tujuan apa? Nanti hasil dari pekerjaan kita gunakan untuk sanggup untuk ibadah, supaya lebih semangat lagi untuk sholat, supaya lebih giat lagi untuk berpuasa, supaya untuk bekal untuk haji dan seterusnya. Maka kegiatan yang seperti ini tetap tergolong ibadah. Orangnya termasuk mukhlisin. Kita makan dengan tujuan supaya kuat kita untuk melaksanakan sholat, supaya kita semangat untuk melaksanakan ibadah. Maka makannya menjadi makan yang ibadah dan orangnya tergolong orang yang mukhlisin. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Namun sebaliknya ketika orang tidak diniatkan seperti demikian, tidak ada tujuan apapun, bahkan kerja ya kerja, kemudian makan ya makan, kemudian aktivitas lain tidak ada tujuan apapun, maka disitulah ikhlasnya tertutup untuknya, masdudun alaihi, maka ikhlasnya tertutup untuk dirinya. Dan bisa dimungkinkan ketika tidak ada niatan untuk masalah ibadah atau mendorong untuk menguatkan ibadah, maka kegiatan aktivitas kita tidak tergolong kegiatan yang ibadah. Maka banyak sekali kegiatan kita sehari-hari yang sia-sia. Mulai pagi banting tulang luar biasa ternyata sia-sia. Kita makan, kita minum, kita aktivitas dan lain sebagainya ternyata sia-sia, tidak termasuk ibadah. Padahal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia hidup itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal ikhlasu yudaduhu al isyraku, bahwa ikhlas itu akan bersinonim atau berbalikan dengan namanya musyrik. Artinya orang yang tidak ikhlas maka dia musyrik. Kenapa? Memang dengan aktivitas kita yang kita meyakini bahwa Allah lah Tuhan kita satu-satunya, karena Allah maka segala sesuatunya karena Allah. Jika seandainya tidak karena Allah, maka bisa dimungkinkan bukan karena Allah atau mungkin ada lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bahaya. Maka kemudian di sini dikatakan kebalikan ikhlas namanya musyrik. Atau sedene ingkang dipun sampaikan Nabi Muhammad,
annal mura'a yud'a yaumal qiyamati bi arba'i asamin. Ya mura'i, ya mukhadi'u, ya musyriku, ya kafiru. Nanti pada hari kiamat orang yang pamer, orang yang riya, akan mendapatkan julukan dengan 4 julukan. Yang pertama, ya mura'i, wahai orang yang sombong atau orang yang pamer. Ya mukhadi'u, wahai orang yang menipu. Ya musyriku, wahai orang musyrik. Ya kafiru, wahai orang kafir. Artinya di sini menegaskan, menunjukkan berseberangannya dengan ikhlas adalah dikatakan isyrak atau musyrik. Artinya ketika kita melakukan sesuatu kegiatan dengan tujuan untuk tujuan kita, sementara kita punya satu tujuan yang inti, hakikat adalah Allah Subhanahu wa taala, berarti kita menduakan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka masuk kategori musyrik. Wa qala sahibu syaril wasiyati wa kamalu maqamil ikhlasi yahsulu bi syuhudil abdi anna amalahu sholiha makhluqun lillahi ta'ala ala sabil yaqini laisa lahu minhu siwa nisbat taklifi faqat. Bahwa wonten teng kitab wasiat, syarhul wasiat, dipun sampaikan kesempurnaan tingkat ikhlas. Niki ikhlas dengan tingkat tertinggi nih. Niku akan bisa diketahui ketika seorang hamba bisa menyaksikan dengan kesaksian dirinya sendiri bahwa seluruh amal kebaikan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa amal kebaikan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai hambanya berkewajiban untuk melakukan amal soleh itu. Ini bahasannya pun rada jero niki. Wa man syahida amalu khalqan lillahi ta'ala ala sabil yaqini lam yatlub alaihi thawaban wa lam tatrukhu afatul amali salasati wa hiya ar-riya'u wal kibru wal ujubu. Ketika kita sudah yakin bahwa Allah menciptakan amal soleh yang kita harus untuk bisa mengerjakannya, yang kita wajib untuk melakukannya, maka tujuan kita melakukan kebaikan itu karena Allah, bukan karena pahala. Niki seolah-olah berarti tujuan kita memang satu, bukan seolah-olah, memang tujuannya satu, Allah. Allah menciptakan amal kesayangan, amal kebaikan, dan kita sebagai hambanya wajib untuk melakukan amal soleh itu. Perasaan wajib, ungkapan wajib ini menunjukkan tidak mengharapkan pahala, tetapi hanya karena Allah. Maka sehingga ketika itu tidak ada harapan apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah memberikan pahala yang diterima, Allah tidak memberikan pahala nggih monggo kersane Allah. Kita ditempatkan di surga ya kita terima, Allah tidak menempatkan kita di surga ya mudah-mudahan kita tempatkan wonten teng surga. Sampai dengan tingkatan yang luar biasa. Padahal cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Dengan tingkatan yang seperti ini akan terjauhkan dengan sifat riya, sifat sombong, sifat bangga. Maka kemudian orang tidak bisa membanggakan dengan amalnya. Orang tidak bisa sombong dengan amalnya. Orang tidak bisa pamer dengan amalnya. Karena apa? Dia tahu betul, yakin bahwa amal kebaikan ini memang seharusnya kita kerjakan. Bukan karena kita mencari pahala, bukan karena kita ingin sebuah pamer atau kita pengen satu pangkat titel dan lain sebagainya, tetapi murni karena Allah Ta'ala. Ini adalah puncak dari sebuah ikhlas. Wa syu'batu sadisatu wal arba'una al-farahu bit-ta'ati wal hazanu ala faqdiha wan nadamu ala fi'lil ma'siyati. Cabang iman ingkang nomor 46 nggih menika bungah kanthi nglampahi taat, susah ninggal taat,
getun nglampahi maksiat, bungah nglampahi taat, susah ninggal taat, getun nglampahi maksiat. Lah kemudian bunga bahagianya kita melakukan taat, bahagia melakukan sholat, bahagia melakukan puasa, bahagia melakukan zakat, bahagia melakukan haji, itu ternyata ada satu tanda kutip atau tanda garis bawah. Ayyakuna farhuhu fit ta'ati min haitsu innaha fadlun minallahi ta'ala wa taufiqun minhu lahu. Bahwa kebahagiaan kita untuk melaksanakan taat, kebahagiaan kita untuk melakukan taat itu karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal kita yang menjadikan kita bahagia, tetapi karena Allah memberikan anugerah berupa bahagia terhadap diri kita. Nah ini tadi kebahagiaan kita yang muncul karena kita merasa itu bagian anugerah saking Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa itu bagian pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan taat kepada Allah. Ini agar kita tidak terjerumus kepada sebuah kebanggaan. Kadang-kadang bunga dengan bangga itu adalah satu ungkapan yang tipis perbedaannya. Tetapi bangga lebih ke arah pada ujub, lebih ke arah pada takabur. Maka bunga di sini, bahagia di sini karena melakukan taat, tetapi punya konteks. Konteksnya adalah bahwa dia mendapatkan pertolongan dari Allah dan bahagianya karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga susah karena meninggalkan taat, itu juga bukan berarti kita merasa meninggalkan taat sementara kita juga melakukan taat. Berarti kan susahnya susah yang menipu. Ketika kita lupa meninggalkan taat, merasa susah. Belum sholat, tidak puasa. Maka kemudian orang yang beriman dalam hati punya rasa yang susah luar biasa. Dan diteruskan dia tobat. Sudah lajeng ketun dengan melakukan maksiat. Ketika kita melakukan sebuah kemaksiatan, maka merasa ketun. Maka dikatakan wa man lam yahzun ala fawati taati wa lam yantum ala fi'lil maksiati fa huwa min alamati mauti qalbihi. Barang siapa tidak susah karena meninggalkan taat dan barang siapa tidak ketun dengan melakukan maksiat, maka orang tersebut terdapat tanda-tanda matinya hati. Meninggalkan sholat tidak susah, kemudian melakukan maksiat dia tidak merasa ketun atau rugi, maka jelas orang yang demikian hatinya mati. Nah, sehingga man sarratuhu hasanatuhu wa sa'at sayyi'atuhu fa huwa mu'minun. Barang siapa yang bahagia dengan kebaikannya dan susah dengan kejelekannya, maka dia tergolong orang yang mukmin. Dalam artian kebahagiaan yang dia dapatkan karena anugerah dari Allah, karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syu'batus sabi'atu wal arba'una at-taubatu, bahwa cabang iman ingkang sak terusipun nomor 47 yang menika tobat. Allah Subhanahu wa taala paling menghentikan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala kelawan dengan tobat sebenar-benarnya atau tobat yang murni. Ikhlas tobatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad bersabda, "At-taibu habibullah."
bahwa orang yang bertaubat adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wattaibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu, orang yang bertobat seperti halnya orang yang tidak punya dosa. Apa yang dikatakan tobat? Apa arti dengan tobat? Tarkul ma'asi fil hali wal azmu ala tarkiha fil istiqbali wa tadaraka ma sabaqa minat taqsiri fi sabiqil ahwali. Ingkang naminipun tobat nggih menika saat ini kita meninggalkan maksiat, dan yang akan datang kita tidak akan melakukan maksiat, dan kewajiban yang telah saya tinggalkan di masa lalu akan saya tunaikan dan saya bayarkan. Itu tobat. Saat ini saya meninggalkan maksiat yang saya tobati dan tidak akan melakukan di masa yang akan datang, dan kewajiban yang lalu saya tinggalkan saya akan bayarkan saat ini. Itu tobat. Misal enten wong dari umur sekian tidak pernah sholat dan lain sebagainya, bahkan melakukan sebuah kejahatan dan lain sebagainya. Di usia 25 tahun dia tobat. Maka bagaimana cara tobatnya? Pertama, begitu dia tobat tidak melakukan maksiat, dan kedepannya juga tidak melakukan maksiat, dan yang dulu telah dilalui selama berapa tahun dia wajib untuk membayar sholatnya, posone, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Itu namanya pun tobat ingkang taubatan nasuha. Maka kemudian bagaimana perasaan orang yang bertaubat? Jelas dia mesti an-nadamu wa tahzanu. Perasaan orang yang bertobat mesti rasa susah dengan kejadian yang dulu pernah dia lakukan. Dia merasa getun dengan pernah apa yang dia telah lakukan selama ini. Maka kemudian orang yang bertaubat mestinya dia malu bercerita tentang hal-hal yang pernah dia kerjakan selama ini. Tetapi kebalikan, ketika orang kok bahagia, bangga dengan pekerjaan yang dulu, maka tobatnya masih dilakukan. Kemudian sahabat Abu Bakar pernah mendengar dari ucapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yadnubu dzanban fayahsunu at-tuhura wa yusalli tsumma yastaghfirullah illa ghufira lahu." Barang siapa tiada hamba yang bertobat dari dosanya kemudian memperbaiki kesuciannya dan sholat kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Orang yang bertobat mesti akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Man qala 'ashran hina yasbihu wa hina yamsi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa as'aluhu at-taubata wal maghfirata min jami'i dzunubi ghafarat dzunubuhu walau kanat mithla ramali alijin. Barang siapa yang membaca pagi dan sore maos astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi as'aluhu taubata wal maghfirata min jami'i dzunubi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibaca sebanyak 10 kali. Walaupun dosanya mitla romali alijin, seperti halnya debu yang menumpuk. Saking kuatai debu-debu ngoten niku, dosane terbebaskan dengan membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa as'aluhu taubata wal maghfirata min jami'i dzunubi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, langsung menyang dipun loncate wonten ing waqtil dhahiyata wal aqiqata wahdiyan wa ul umuri ati'humu la tadrimu. Mugi-mugi sedaya tansah dipun paringi panjang yuswanipun yuswa ingkang barokah, dipun tebi saking maksiat, kiat anggenipun lampahi ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala.
pikantuk keberkahan saputra wayahipun, pikantuk keberkahan rezekinipun, pikantuk keberkahan umuripun, mugi-mugi pejah ingkang husnul khotimah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد باب علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه اللهم تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتغشعنا يا الله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم نسألك علما نافعا كثيرا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وإلى الخير قربنا وعن الشر بعيدا يا الله اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا تنشأ وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلمتنا ومن هو حق علينا وآله وذريته إنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعل أولادنا وذريتنا وأهلنا من أهل العلم والخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشر والضير اللهم طول عمرهم وصحح جسدهم وحسن خلقهم وأحسن صوتهم وأحسن لسانهم لقراءة القرآن والحديث ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. والله المستعان على طريق الدين والله الموفق إلى ما بدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.